Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin. Fadhailus shaum, keutamaan puasa. Warada fi fadli shaumi wa thawabi katsir minal ahaditsin nabawiyah. Datang beragam banyak keutamaan puasa dan pahalanya dari hadis-hadis Nabi. Min dzalika ma warada fi bayani husulil farhi was sa'adatil insani fid dunya wal akhirah. Di antaranya adalah penjelasan yang datang dari Nabi berkaitan dengan datangnya kebahagiaan dan kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa di dunia dan juga di akhirat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Yang pertama kebahagiaan di dunia, yaitu ketika berbuka puasa. Yang kedua kebahagiaan di akhirat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Warada, dan datang, dijelaskan oleh Nabi, annas-shaumah yub'idu anin nar, bahwasanya puasa itu akan menjauhkan orang yang berpuasa dari api neraka. Bikulli yaumin sab'ina sanatan, satu kali satu hari berpuasa dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa karena Allah taala, ba'dallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifan, maka Allah akan menjauhkan orang itu wajahnya dari api neraka selama 70 tahun. Hitungannya per hari. Satu hari berpuasa fisabilillah itu dijauhkan oleh Allah dari api neraka dalam durasi waktu 70 tahun. Bayangkan kalau berpuasa bulan Ramadan dengan jumlah 30 hari. 30 hari kali 30 kali 70 tahun. Sangat jauh dari api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang demikian. Amin. Warada, dan datang dari Nabi, annas-shauma yusariful insana fil akhirah biduil jannati min bab yusamma rayyan, bahwasanya orang yang berpuasa kelak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat dengan masuk, dengan mereka masuk dimasukkan ke neraka lewat pintu yang bernama pintu Ar-Rayyan. Wa huwa babun khasun bis-shaimin, yaitu merupakan pintu khusus, pintu surga khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah. Sesungguhnya di surga nanti itu ada pintu yang disebut ar-rayyan, yang lewat pintu itu orang-orang yang berpuasa itu masuk. Orang berpuasa itu masuk ke surga lewat pintu rayyan. La yadkhulu ma'hum ahadun ghairuhum, selain orang yang berpuasa tidak masuk lewat pintu tersebut. Yuqalu, dikatakan, dipanggil, ain as-shaimun, mana orang-orang yang berpuasa, mana orang yang berpuasa, silakan lewat pintu ini. Fa yadkhuluna minhu, dan mereka orang yang berpuasa masuk lewat pintu ar-rayyan tersebut. Fa idza dakhala akhiruhum uliqa, ketika yang terakhir orang yang berpuasa itu masuk lewat pintu rayyan, uliqa falam yadkhulhu min ahadun, pintu itu kemudian ditutup dan tidak ada seorang pun yang kemudian bisa masuk lewat pintu tersebut. Pintu khusus bagi orang yang berpuasa di surga itu namanya pintu rayyan. Warada, dan dijelaskan oleh Nabi, annas-shauma yurdillahu ta'ala anis-shaim wa an raihati famihi. Sesungguhnya sesungguhnya puasa, Allah itu ridho kepada orang yang berpuasa, bahkan sampai ridho, rela, senang kepada bau mulutnya orang yang berpuasa. Rauma karahatin nasila, sekalipun orang-orang itu tidak suka kepada baunya mulut orang yang berpuasa. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis shaim, demi Allah, kata Nabi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, yaitu demi Allah, la khulufu famis shaimi, sesungguhnya baunya mulut orang yang berpuasa, atyabu indallahi ta'ala bin rihil miski, itu lebih harum bagi Allah itu daripada aroma minyak kasturi. Warada annas-shauma, juga dijelaskan oleh Nabi, annas-shauma lahu thawabun wa maziyadun ala sa'il amal, sungguhnya puasa itu memiliki pahala dan keutamaan melebihi dari
amal-amal perbuatan yang lain. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'af. Sesungguhnya setiap amal perbuatan manusia itu yudha'af, dilipat gandakan. Al hasanatu asru amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin. Satu kebaikan itu dilipat gandakan sampai 10, bahkan sampai 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, ya ini hadis qudsi, illa shaumah, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi, sungguhnya puasa itu bagiku, itu milikku, itu hak milikku, wa ana ajzi bi, dan saya yang layak membalasnya langsung. Yad'u syahawatu wa ta'amahu min ajli, dan orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, makanannya itu karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa makna qaulihi, adapun makna firman Allah, qaulihi illa shauma fa innahu li, sesungguhnya puasa itu adalah li, milikku, itu apa artinya? Artinya khalisun li, murni karena aku, la yuqsadu bihi ghairi, tidak dimaksudkan orang yang berpuasa ghairi, untuk selain aku, murni orang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok disebut dengan murni? Karena Allah, li'annahu ibadatun la yaqa'u 'alaiha hawasul ibad, karena itu puasa itu merupakan ibadah yang tidak bisa dilihat oleh hamba-hamba yang lain, tidak bisa dilihat oleh manusia yang lain. Fala ya'lamu illallah wassa, dan tidak ada yang tahu tentang puasa itu illallah wassaim, kecuali orang yang berpuasa itu sendiri dan juga Allah. Jadi yang tahu bahwa orang itu berpuasa ya diri orang yang berpuasa dan juga Allah Subhanahu wa taala. Fasara as-shaumu ibadatan min al-'abdi wa rabbi, sehingga kemudian puasa itu merupakan ibadah eksklusif antara hamba manusia yang berpuasa dengan Tuhannya. Falidzalika awdahu ila nafsi wa ja'ala sawabahu bighairi hisab. Karena itulah kemudian Allah itu menempelkan ya, menyandarkan ya puasa itu kepada dirinya sendiri dan menjadikan pahala orang yang berpuasa itu bighairi hisab, tidak terbatas. Li'annahu la yata'adda illa bisabri, sungguhnya karena puasa itu tidak akan terlaksana kecuali dengan kesabaran. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya disempurnakan orang yang berpuasa itu ajrahum, pahalanya bighairi hisab, tanpa ada hitungan, tidak terbatas. Ini ya, jadi ini sudah masuk kepada bab sabar. Jadi puasa itu pertama istimewanya itu tidak ada yang tahu kecuali Allah dan orang yang berpuasa. Karena itulah kemudian aktivitas berpuasa itu oleh Allah dianggap khalisun, murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa itu terlaksana karena sabar. Kalau nggak sabar orang nggak akan puasa. Lah ini keistimewaan yang kedua. Apa kehebatan keistimewaan sabar di mata Allah? Innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab, sesungguhnya orang-orang yang sabar itu pahalanya tidak terbatas. Wasabru salah satu anwa'in, sabar itu ada 3 jenis. Pertama, sabrun an taatillah, sabar taat kepada Allah. Wasabrun ala maharimillah, sabar menjauhi larangan-larangan Allah. Wasabrun alal ala'i wasyadaidi, dan sabar atas penderitaan dan kesulitan hidup. Wa kulluha tujadu fis shaumi, wa kulluha tujadu fis shaumi. 3 jenis sabar itu ya, sabar taat kepada Allah, sabar menjauhi larangan Allah, sabar menghadapi kesulitan, itu ternyata terkumpul dalam puasa. Idz kana fi sabrun ala ma wajib ala shaimin at-tawid. Karena dalam puasa itu ada bentuk kesabaran ya, yang wajib dilakukan oleh orang berpuasa untuk taat kepada Allah. Wasabrun amma harum alaihi minasyahawat, dan juga kesabaran untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasabrun ala ma yusibuhu, dan sabar atas apa yang menimpanya min alamil ju'i wa haratil atusi wa dha'fil badani, yaitu sabar atas apa yang menimpa diri orang yang berpuasa yang berkaitan dengan rasa lapar, terus haus, dan badan yang lemes ya. Jadi puasa itu merupakan bentuk kesabaran paripurna, karena ketika orang berpuasa dia harus melakukan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan juga bersabar atas rasa haus ya, sabar tidak makan tidak minum,
badannya lemas ya, sabar. Kenapa? Tolaban liridallahi ta'ala, karena berharap ya itu Allah Subhanahu wa taala. Falamma kana fi shaumi hadhil ma'ani khassallahu ta'ala bidzatihi. Karena itulah ketika puasa itu sudah memiliki makna-makna ini ya, makna keistimewaan ini, maka Allah memberikan kekhususan langsung bidzatihi terhadap zatnya sendiri. Jadi Allah yang akan memberikan pahala khusus sendiri kepada orang yang berpuasa. Walam yakilhu ilal malaika. Allah tidak mewakilkan pemberian balasan kepada orang berpuasa itu lewat malaikat. Bal tawalla jazaahu bi nafsi. Bahkan tetapi Allah itu memberikan balasannya sendiri kepada orang yang berpuasa. Fa'ata shaima ajron min indi laisa lahu haddun. Maka Allah memberikan kepada orang yang berpuasa itu pahala. Allah ngasih sendiri pahala kepada orang yang berpuasa laisa lahu haddun, tanpa batas. Wala adadun, dan tidak ada bilangannya, tidak ada batasnya pahala orang yang berpuasa yang Allah berikan kepada mereka. Wa ana ajzibih, dan saya akan membalasnya sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Yakni apa artinya makna ajzibi? Akunu lahu ansomi, saya ada lahu bagi orang berpuasa, ansomi dari puasanya, saya akan membalasnya sendiri. Ala karamir rububiyah, atas nama kemurahan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. La ala istihqaqil ubudiyah, bukan atas kelayakan ubudiyah, penghambaan dari orang yang berpuasa. Ini ya. Demikian tentang keutamaan puasa. Semoga bermanfaat.